Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ibu Dr. Yosefa Sayekti SE MKom AKCA. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Michael Chandra Gunawan. Yang kami hormati Ketua Panitia Acara HMJA Mengkaji 2021 Uswatun Fitria. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Kabinet Kersa Hardinata yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dalam acara HMJA Mengkaji 2021, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dengan mengangkat tema Getting Closer to Kersa Hardinata and Solid with Us. Selanjutnya, saya Agunania Sapratamunan, selaku moderator, akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, kegiatan sharing HMJA Mengkaji bersama pemateri. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi kepada Saudara Michael Chandra Gunawan. Dipersilahkan. Yang terhormat, terima kasih Bu sudah atas kehadirannya, panitia. Sebelumnya suara saya jelas, gitu. Tadi agak terputus-putus, Michael. Sekarang sudah oke. Oh, ya baik. Sebentar. Yang terhormat, Dr. Yosefa Sayekti, SDMKom, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, dan yang terhormat juga Ketua Panitia. Terima kasih atas kehadirannya di forum ini, kemudian FEB UNES 2021 ya. Dan di malam ini adalah suatu malam yang istimewa buat kita bersama, di mana semua pengurus dapat hadir. Ini sepertinya masih putus-putus ya. Bentar saya ganti jaringan dulu. Ya, masih putus-putus, Michael. Halo, apakah suara saya masih terputus-putus? Sekarang sih enggak. Dicoba aja, Michael. Baik, saya ulangi saja ya, supaya lebih enak dari depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat semuanya. Salam Pancasila. Yang terhormat, Dr. Yosefa Sayekti, SEMKom, selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Terima kasih, guys, sudah datang di acara kami di HMJA Mengkaji. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Uswatun. Terima kasih sudah menghandle acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana pada malam hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh pengurus HMJA FEB UNES tahun 2020-2021 yang sudah bersedia hadir di forum ini pada malam hari ini. Malam ini merupakan malam yang spesial buat kita semua, bahwa HMJA FEB UNES dapat mengadakan HMJA Mengkaji, di mana kita bisa berkumpul bersama, membahas dan mengevaluasi kinerja kita selama setengah periode. Dan nantinya evaluasi ini harapannya dapat berguna buat kepengurusan kita selama setengah periode berikutnya. Dan juga melalui forum ini, saya harap teman-teman semua yang pengurus dapat mengenal sosok Bu Yosefa selaku pembina kita. Ada yang belum saya kenal ya, atau belum mengenal saya ya. Maaf ya. Saya takutnya seperti itu, Bu. Iya, benar. Jadi, saya takutnya teman-teman di sini karena sekolahnya online, ya. maksud saya kuliahnya online, terus bahkan nggak pernah belum ketemu di kelas, Iya. Jadi seperti itu, Bu.
Terus juga ada beberapa yang sempat tanya, Pak Agung ini yang mana gitu. Sayang sekali tapi Pak Agung nggak bisa hadir malam hari ini. Betul. Mohon maaf Pak Agung nggak bisa Karena hadir. ada rapat kegiatan MBKM sepertinya. Ya, betul, Hibah. Nah, jadi buat teman-teman di sini supaya saling mengenal, ya terutama mengenal ketua jurusan yang Bu Yosefa, dan juga saling mengenal teman-teman yang lain, karena kita prokeran selalu online, jadi jarang bertemu tatap muka, apalagi yang luar kota, mungkin yang Jember sudah beberapa kali tatap muka, meskipun terbatas, tapi harapannya melalui forum ini kita lebih dekat lagi, lebih saling mengenal, dan tidak saling canggung nanti untuk setengah periode yang akhir. Dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman panitia, Ibu. Mungkin ada perkataan atau perilaku yang kurang menyenangkan maupun ada kesalahan-kesalahan teknis seperti saya tadi. Ya, saya mohon maaf atas kekurangannya, dan saya juga mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Yosefa. Dan akhir kata, saya mau mengingatkan kita tentang jargon HMJA. Ada masih ingat nggak teman-teman? Halo, teman-teman masih ingat nggak? Sedikit. Ibu, jadi ini waktu di awal kepengurusan kita punya jargon. Apa jargonnya? Ini jadi mumpung di forum yang ini, mumpung forum bersama ini, kita coba refresh lagi ingatan kita, dan ya harapannya memang teman-teman di sini bisa ngingat ya. Ayo, ingat-ingat dulu. Ini teman-teman di grup WA pada rame ini, Bu. Saya kasih kesempatan dulu buat mengingat-ingat. Ramenya di grup WA, di sini aja nggak apa-apa ramenya. Iya, untungnya mendadak Bu ngasih instruksinya Bu. Ya, memang sengaja. Ini kan justru ngetes ya. Kalau enggak nanti udah siap-siap kalian. Iya betul Bu. Yuk Chan, ready. Oh, udah ini. Udah ada contekannya teman-teman. Udah contekannya ya. Oke. Ya, boleh dibuka bareng-bareng mic-nya, enggak apa-apa ya, saling berbenturan suaranya. Ya, enggak apa-apa. Aku pandu dari sini, teman-teman. 1, 2, 3. Kersa Hardinata. Tekad berjuang bersama aja, kita bisa. Jadi itu jargon kita. Mudah-mudahan jargon ingat selalu ada di hati ya. Iya Bu, betul. Jadi memang filosofinya adalah memang periode kali ini memang periode yang sulit, maksudnya tidak bisa bertemu muka langsung, mungkin esensi dari organisasi itu kurang, tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman supaya punya tekad, punya daya juang, dan melakukan itu bersama-sama dengan HMJA, supaya kita bisa melakukan apa yang tidak dapat dilakukan di masa pandemi ini. Dan juga harapannya teman-teman di sini tidak saling canggung. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini adalah forum kita bersama. Jadi diskusi, silakan berdiskusi, silakan saling tanya jawab. Mumpung di sini juga ada Ibu Pembina, jadi ada kesempatan buat kalian yang ingin berdiskusi langsung, silakan bertanya saja terkait hal-hal pokok organisasi. Jadi memang tujuan dari forum ini seperti itu. Saya rasa cukup prakata dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat.
Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Saudara Michael Chandra Gunawan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kegiatan sharing bersama Bu Yosefa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yosefa yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk melakukan sharing dan berbincang hangat dengan kami, para pengurus HMJA 2021. Sebelum memasuki sesi sharing, bagaimana kabarnya Bu Yosefa? Semoga Baik, tetap Agung, dalam keadaan Daniel. sehat, nggih. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Kamu juga sehat semua kalian ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sehat semuanya, Bu. Agung angkatan 20 atau 19? Kenapa, Ibu? Oh, 20 ya. Ya. Bagus. Memasuki sesi sharing dengan Bu Yosefa, kami mempersilahkan kepada Bu Yosefa untuk menyampaikan pandangan Ibu terhadap kinerja dari kami, para pengurus HMJA FEB UNEDS. Kepada Ibu Yosefa, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Agung Daniel Saputra Tambunan. Oh, Tambunan, pinter nyanyi ini kamu biasanya ya, kalau orang Batak ya. Orang Sumatera Utara pinter pandai-pandai menyanyi. Dulu saya teman-teman banyak yang dari sana, canggih-canggih itu suaranya. Oke. Yang saya hormati Ketua Umum HMJA, ini sebelumnya Pak Agung minta maaf tidak bisa hadir, meskipun beliau ingin hadir, tapi ada kegiatan hibah yang harus diselesaikan, terutama hibah terkait MBKM. Sekali lagi yang saya hormati Ketua Umum HMJA periode 2021, Michael Chandra Gunawan, Ketua Panitia HMJA Mengkaji, Uspatun, juga Koordinator HMJA Bondowoso, Juniko Sulis. Ini nama-nama yang saya sebut, sebetulnya yang saya kenal ini cuma beberapa, tapi nggak apa-apa sekalian kita kenalan ya. Kemudian Kepala Biro Kesekretariatan Bila, Kepala Biro Keuangan Noni, kalau saya ada salah sebut nama, saya minta maaf. Ketua dan Sekretaris Bidang 1, Litbang, Penelitian dan Pengembangan, Andira, Pilda, dan Hana yang di Bondowoso. Kemudian juga yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Bidang 2, Diklat, Pendidikan dan Latihan, Laili, Fitriatus, dan Aldi yang di Bondowoso. Juga Ketua dan Sekretaris Bidang 3, Infokom, Informasi Komunikasi, Alin, Intan, dan Andri yang di Bondowoso. Dan semua para pengurus HMJA, Kabinet Karsa Hardinata. Saya sampai googling tuh tadi, saya cari nih apa nih artinya Karsa Hardinata nih. Waduh, kalian filosofinya tinggi ya. Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Memelihara atas berkat karunia dan kasih-Nya, sehingga meskipun secara daring kita masih dapat berjumpa tanpa kurang suatu apa dan semuanya sehat-sehat. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita semua. Sekali lagi, salam kenal untuk semuanya. Betul tadi sebetulnya yang dibilang Michael ya, kalian belum pernah ketemu saya, dan sebaliknya saya juga belum pernah ketemu kalian ya. Jadi emang rasanya, meskipun sebatas internet pun kita paling, saya sama beberapa dari kalian mungkin sering WA, minta tanda tangan LPJ, minta tanda tangan surat izin kegiatan atau TOR dan sebagainya ya. Jadi mungkin sebatas WA kita kenalannya. Mungkin di semester berikut ini ada banyak yang menempuh teori akuntansi. Mudah-mudahan sebagian dari kalian kita bisa bertemu di kelas ya, meskipun masih tetap melalui internet sepertinya. Oke, ini memang acara HMJA Mengkaji ini suatu hal yang mungkin ya kalian sudah lakukan setiap periode, tetapi memang tidak pernah melibatkan pembina. Jadi mungkin kalian melakukan ini sebetulnya sangat baik sekali karena kalian melakukan ongoing monef gitu. Jadi monitoring evaluasi yang kalian lakukan sebelum masa ini berakhir. Meskipun saya perhatikan di dalam LPJ kalian itu di setiap kali kalian selesai melakukan kegiatan pasti ada terkait kendala dan saran. Jadi sebetulnya ongoing monef juga sudah kalian lakukan, tetapi ini kelihatannya dalam ranah yang lebih besar, yang melibatkan semua pengurus. Dan saya sangat mengapresiasi sekali, terutama juga karena kegiatan kalian juga banyak, tetapi kalian menyempatkan diri untuk membuat acara ini.
dan bisa melibatkan pembina ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan tradisi ini bisa diteruskan ke depannya sehingga ada ada ikatan yang baik, kerjasama yang baik di antara kalian juga kalian dengan pembina. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah di kalian pakai yel-yelnya, meskipun yel-yelnya tadi kayaknya agak malu-malu ya, Michael ya. Entah malu-malu, entah lupa, atau nggak pede, saya nggak tahu deh. Tapi ya ini Kabinet Kersa Hardinata, kerja keras, kerja yang dilandasi niat, motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, saling bahu-membahu, yang sesuatu yang dilakukan bersama, bukan yang 1+1 sama dengan 2, tetapi 1+1 itu bisa lebih berlipat-lipat dari 2 ya, karena saling mendukung, saling mengisi. Oke, saya boleh share screen ya untuk PPT? Oh, ini boleh, Bu. Ya, tapi sepertinya saya belum bisa share screen, ini masih disable. Oke, mungkin hostnya bisa bantu saya untuk mengizinkan saya share screen. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Oke, sudah tampak ya? Oke. Ya, jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi acara yang sangat baik ini ya menurut saya. Ketika pertama kali saya dihubungi salah satu dari kalian, HMJA mengkaji apa gitu ya. Saya pikir kalian mau melakukan satu diskusi ilmiah, mau mengkaji satu kajian akuntansi gitu ya. Tadinya saya pikir, karena ketika dihubungi, Bu, minta tolong nanti datang acara HMJA mengkaji topiknya apa. Saya pikir topik tentang SAK atau tentang akuntansi gitu ya. Oh, ternyata tentang proker kalian. Dan karena kalian menugaskan ini, kemudian saya pikir tadinya juga kita cuma diskusi. Kalian yang seperti biasa saya dengan Michael dan teman-teman beberapa pengurus, biasanya melempar isu, kemudian kita diskusi. Kemudian 2 hari yang lalu saya dihubungi lagi, Bu, nanti bisa jadi pemateri. Saya agak kaget, pemateri? Berarti saya I have to prepare something gitu ya. Saya harus menyiapkan sesuatu. Akhirnya saya dalam 2 hari ini mencoba menggali lagi apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari hari ini untuk HMJA yang tentu lebih baik, yang saya lihat sudah sangat baik dan bisa lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin kalian sering dengar istilah ini ya, PPE PPU ini teh udah kita dengarnya udah sampai bosen gitu ya, karena bolak-balik PPE PP ini. Kemudian atau PDCA kalau bahasa Inggrisnya ya, Plan Do Check Action, atau kalau PPE PP ini penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang bagus gitu ya melalui tahapan ini semuanya PPE PP ini. Kami di jurusan, kami sebentar lagi akreditasi, mungkin kalian tahu gitu ya. Pak Agung juga pasti akan minta banyak nanti bantuan kalian. Nah, nanti kita masuk ke topik akreditasi ya. Nah, jadi PPE PP ini dimulai dari penetapan, yaitu kalian biasanya membuat TOR, kalian mau membuat apa sih yang mau kalian lakukan di awal semester, di awal tahun kepengurusan, kalian sudah diminta membuat proker, ya, kalian mengajukan ada 7 proker. Nah, itu sudah penetapan, ada standar yang kalian akan lakukan. Kemudian pelaksanaan, nah ini apa-apa yang dari yang ditetapkan itu dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya ini mulai kalian dari melakukan rapat-rapat dan sebagainya, kemudian sampai D-Day-nya, hari H-nya itu, kemudian sampai kalian membuat LPJ, yang di dalamnya juga ada SPJ-nya, gitu ya. Kemudian evaluasi. Nah, saya lihat di evaluasi ini, kalian itu sudah melakukan sangat bagus ya, di LPJ-nya. Saya harap sih itu betul-betul menjadi masukan dan feedback. Jadi sehingga terus terang saya belum sempat mengecek antara 2020 dengan 2021. Maksudnya mengecek itu apakah kendala yang dialami di 2020 itu diulangi di 2021. Harusnya tidak ya. Kelemahan atau kekurangan harusnya sudah bisa diperbaiki. Nah, ini yang saya lupa
analisis lebih jauh terkait itu. Jadi tapi dari evaluasi ini kalian sudah bagus melakukan, saya lihat di LPJ-nya juga sudah sangat baik gitu ya. Apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak gitu ya dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian timeline dan sebagainya, target peserta dan sebagainya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian pengendalian ini adalah setelah kita mengetahui, dievaluasi, ada gap gitu ya antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan, kemudian so what gitu, apa yang harus dilakukan supaya ini jadi kalian memikirkannya itu harus agak holistik gitu ya. Holistik itu kalian jangan hanya memikirkan untuk kebaikan kabinet ini, tapi kalian harus memikirkan adik-adik kalian. Memang bagusnya kesinambungan kalian, regenerasi kalian itu sudah mulai dibangun. Ya, dibangun di dalam di dalam kepengurusan yang junior yang nantinya akan melanjutkan. Tetapi kalau dari secara umum yang kemarin-kemarin itu saya melihat masih banyak pengulangan kesalahan. Yang saya sangat terasa sekali itu adalah ketika ACAM dan sebagainya, itu bagaimana soal-soal itu selalu kualitasnya kurang bagus gitu ya, dan bikin deg-degan para juri. Karena juri yang harus menghadapi peserta, apalagi ketika lombanya itu yang cepat tepat gitu ya. Itu betul-betul kami melihat bahwa soal-soal ini kadang-kadang itu tidak kualitasnya tidak meningkat, sorry to say gitu ya. Meskipun kami sudah selalu bilang di akhir itu tolong untuk tahun berikutnya jangan sampai terjadi lagi. Tapi tetap tahun berikutnya H-2 soal masih berantakan gitu ya. Itu yang saya terasa karena saya beberapa kali jadi juri. Dan juri dibuat pusing 7 keliling gitu ya, kadang-kadang karena kita lihat soalnya banyak yang terpaksa harus dibuang, itu di scrap karena kualitasnya kurang bagus. Dan karena di satu sisi kita melihat peserta itu semakin bagus, ya. Jadi jangan sampai justru kualitas peserta semakin bagus dari universitas-universitas yang bagus, tapi kualitas soal kita malah semakin kurang bagus. Ya, sehingga ada dispute dalam menjawab soal, sehingga kelihatan panitianya menjadi kurang siap, jurinya menjadi kayak gelagapan. Ya, nah itu yang coba kita hindari karena kita ini adalah cerminan kita gitu ya, bukan hanya HMJA, bukan hanya jurusan akuntansi, tapi kita membawa nama UNED kalau keluar ya. Kemudian peningkatan ini juga tentu dari pengendalian itu apa yang bisa ditingkatkan. Ya, nanti kita coba lihat sepintas satu per satu lebih detail barangkali ya. Jadi intinya adalah harus ada continuous improvement. Bagaimana yang paling gampang deh, delegasi. Jadi delegasi jangan hanya misalnya lokal, regional, nasional, atau nasional regional gitu, tapi kita harus sudah berani. Saya sudah mendorong ini sejak mungkin 2 tahun lalu gitu ya, ayolah kalian ikut internasional seminar gitu, tapi rata-rata nggak pede, meskipun event teman-teman yang kelas X gitu ya, saya coba push untuk ikut, tapi tetap nggak pede. Saya bilang udahlah nggak usah ke Malaysia atau nggak usah ke Eropa, Australia atau Amerika yang mungkin Inggrisnya udah sangat fluent gitu ya, karena bahasa pertama mereka rata-rata bahasa Inggris, tapi misalnya yang Asia dulu deh, ke Filipina atau misalnya Thailand gitu ya, yang kita sama-sama bahasa Inggris itu adalah our second language. Atau kalau nggak berani juga, ya udahlah internasional tapi dalam negeri. Ya, semuanya bahasa Inggris tetapi logat Indonesia. Ya, jadi mungkin kita lebih pede untuk menyampaikannya. Dan kalau kepepet kita masih bisa nyelip-nyelipin kata-kata dalam bahasa Indonesia ketika kita lupa. Tapi ada peningkatan. Ya, nanti kita coba lihat dari kalian. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Tolong diingatkan ya. Siapa tadi namanya? Agung. Saya waktunya Bu Yosefa. Ya, sampai jam berapa saya? Jam 8:15, Ibu. Oke, masih 15 menit ya. Oke, nah yang tadi saya sampaikan di awal, ini HMJA dan kaitannya dengan akreditasi. Jadi yang saya bilang, kalian ini berpikirnya itu harus holistik. Ya, pengaruhnya ini bukan hanya ke HMJA, bukan hanya ke pribadi masing-masing, tapi juga lebih luas ke S1 akuntansi, UNED, dan juga lebih luas lagi ke FEB, kemudian juga ke UNED.
ya, dan ke masa depan kalian. Karena akreditasi ini sangat menentukan apakah misalnya kita A atau unggul gitu. Nah, kalau misalnya A atau unggul ketika kalian nanti melamar pekerjaan sampai kapanpun gitu ya. Ketika kalian ditanya, dulu waktu kamu lulus status akreditasi prodinya apa? Gitu ya. Nah, ketika status prodinya A, maka sampai kapanpun kalian melamar pekerjaan 10 tahun lagi ketika ditanya ya prodi pada saat kalian lulus. Gitu ya. Sehingga kita bersama-sama kami berkepentingan supaya juga lulusan kami, alumni kami dapat diterima dengan baik dan berkompetisi dengan baik di pasar kerja, dan kalian sendiri yang memasuki pasar kerja juga bisa dengan PD gitu ya, bahwa kalian juga tidak kalah dengan universitas lain yang besar, kalian juga punya akreditasi yang baik. Karena itu kita sama-sama kerjasama supaya ini tercapai. Nah, di dalam poin-poin yang dinilai dalam akreditasi yang terkait dengan mahasiswa adalah ini. Jadi ini saya ambilkan, ada banyak sekali yang dinilai, tapi ini yang saya ambil karena ini yang terkait dengan mahasiswa ya. Jadi misalnya ada prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa itu dirinci 3 tahun terakhir misalnya, yang akademik apa, karena itu nanti Michael pasti akan dihubungi dengan Pak Agung, ya oleh Pak Agung terkait dengan prestasi mahasiswa ini apa saja. Misalnya masuk 5 besar akademik, kalau akademik itu yang terkait dengan akuntansi, lomba kompetisi bidang akuntansi, call for papers, ikut seminar, olimpiade, penelitian, dan sebagainya yang di bidang akademik. Ya, tingkat lokal, nasional, internasional. Semakin tinggi cakupannya, itu semakin tinggi nilainya. Antara lokal dan internasional itu sangat berbeda nilainya. Ya, nilai yang diberikan dalam akreditasi itu. Kemudian juga prestasi mahasiswa yang non akademik. Ya, kalian yang senang menyanyi seperti tadi nih teman kita Agung Daniel, yang mungkin ikut PSM, ya, ada yang ikut Kurusetra, ada yang ikut mungkin olahraga. Nah, ini non akademik, dan itu pun juga ada nilainya. Ya, nilainya juga tergantung lokal, nasional atau internasional. Semakin luas cakupannya, dia semakin tinggi kredit poinnya. Nah, karena itu jadi HMJ apa dong tugasnya? Nah, kalian nanti salah satu tugasnya adalah kalian bisa paling tidak itu mengadministrasikan, mencatat siapa-siapa mahasiswa yang memiliki prestasi ini, ya, di tingkat berapa aja. Karena itu nanti saya juga sampaikan perlunya kita melakukan punya SOP yang baik, punya ini administrasi yang baik. Kemudian mungkin setiap mahasiswa yang menang juga melaporkan ke HMJA dan juga mungkin ke jurusan gitu ya, dengan memfoto atau men-scan sertifikat dan sebagainya. Karena bukti-bukti itu pasti diminta oleh asesor. Ya, ketika kita mengajukan akreditasi, bukti-bukti bahwa bahwa mahasiswa itu punya prestasi itu tentu harus ada. Kemudian kegiatan mahasiswa di bidang penelitian, ya, di bidang pengabdian kepada masyarakat itu juga ada nilainya, dan itu bahkan sekarang juga sangat tinggi gitu ya, nilainya keterlibatan mahasiswa. Publikasi ilmiah, baik di jurnal ilmiah, seminar, conference, simposium, atau media massa. Kalian sebagai penulis di media massa. Jadi ini juga bagaimana keterlibatan kalian, entah dengan dosen, entah kalian sendiri, apalagi ini MBKM kan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sangat memungkinkan ini. Ya, sehingga HMJA bisa memfasilitasi teman-teman terkait ini. Mungkin selama ini lewat SAC gitu ya, tetapi saya lihat recording atau administrasi pencatatannya juga belum lengkap, karena seringkali justru kita tahu prestasi mahasiswa akuntansi dari orang lain, bukan dari HMJA. Ya, kemudian atau misalnya saya baru tahunya setelah misalnya pengajuan dana untuk insentif gitu ya, karena jadi juara. Tapi di awalnya kita blank, nggak tahu apa-apa. Nah, ini mungkin nanti salah satu lah yang harus kita perbaiki ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang punya HKI, hak kekayaan intelektual, ada paten, yang mungkin kalian paten itu tidak harus bentuk fisik gitu ya, tetapi bisa juga misalnya paten dalam bentuk satu proses bagaimana cara yang baik gitu ya, bagaimana mengukur sesuatu yang kita ilmu sosial, mungkin kalian ada ide ting gitu ya, dan bisa dipatenkan, wah itu luar biasa tuh ya. Nah, kemudian
Juga yang kita menjadi concern di dalam akreditasi ini adalah IPK lulusan. Ya, dan mungkin di kalian kan juga ada, saya nggak tahu sekarang apa masih berjalan. Kalau dulu itu ada semacam tutorial, ya, jadi semacam tentir yang dilakukan terutama kepada adik-adik yang masih di semester 1 dan 2 terutama itu gitu ya. Nah, itu bisa membantu meng-push nilai-nilai adik-adik, nilai-nilai mahasiswa. Nah, ini peran kalian. Tentu mungkin masih bisa banyak lagi peran-peran yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan akreditasi ini. Ya, jadi ini memang Pak Agung sedang sebagai KPS S1, beliau memang lagi lumayan sibuk gitu ya mempersiapkan ini semua ya, akreditasi. Oke. Nah, ini tolong mungkin Michael kalau ada salah saya di info aja. Jadi ini kalau yang dari saya cek lagi, saya gali lagi dari yang kalian upload di Sister untuk HMJA, untuk Kabinet Kerja Hardinata ini ada 7 proker ya. Ini kalian sudah tahu ada Galaxy Work, Candid, Java, PIS, MJA Visit yang akan dilakukan hari Minggu ini ya, benar ya? Kemudian ada forum mahasiswa akuntansi dan ada 14 kegiatan ya, yang satu kegiatan HMJA Visit ini yang non budget. Kemudian kalau saya tidak salah karena saya bisa cek di di sister saya di Ormawa itu sudah ada 6 kegiatan yang memang sudah saya setuju, klik OK gitu ya. Tetapi ini sudah 6 jalan, mungkin Acam dan Semnas ini kelihatannya ongoing, segera akan ini karena ada panitia juga yang sudah diskusi dengan saya terkait Semnas, terkait pemateri dan sebagainya. Kemudian Gema Aksi dan Accounting Charity, ini saya belum tahu kapan akan dilakukan. Sedangkan delegasi Olimpiade dan delegasi penelitian ini sudah ongoing dan masih terus berlangsung barangkali ya, karena kan ini tidak langsung sekali selesai gitu, tapi ada beberapa kali pengutusan delegasi misalnya. Nah, dari yang 6 ini yang saya mungkin karena belum berlangsung ya. Kalau TOR-nya ini sudah masuk 6, tapi LPJ-nya yang sudah masuk itu ada 4, EIC, dan Digital Design Training dan Digital Design Competition. Untuk yang workshop pelatihan dan pena sepertinya ya. Saya kehilangan jejak soalnya yang 2 ini. Jadi mungkin ya di sisternya itu seharusnya juga diperbaiki karena sister itu yang saya lihat dia hanya merekam ketika pengajuan TOR. Tetapi ketika upload LPJ itu sepertinya nggak ada. Atau adakah, Michael? Kalau di pembina soalnya nggak muncul. Oh, di kami ada kolom untuk upload LPJ. Oke. Jadi munculnya hanya di kalian ya? Sepertinya seperti itu. Ya, iya nggak apa-apa. Jadi saya rekam jejak saya ya dari ada teman-teman yang minta tanda tangan untuk pengesahan LPJ ini, makanya saya punya. Oke. Nah, ini saya coba lihat dari LPJ kalian yang Accounting Study Club. Kalian ini lucu deh. Tujuan kalian ini untuk semua LPJ kok sama ya. Harusnya kan setiap ini beda ya. Ini kesalahan saya juga sih, saya percaya aja gitu ya sama kalian. Cuman saya baru ngehnya barusan gitu ya. Bukan barusan ya, dalam 2 hari ini ketika menyiapkan ini loh, ini kok tujuannya kenapa sama semua ya? Dan tujuannya nggak ada hubungannya gitu dengan kegiatan kalian. Jadi mungkin di awal kita diskusi terkait TOR dan sebagainya, saya sudah pernah sampaikan bahwa tujuan ini harusnya sama gitu ya, bisa diukur dengan indikator ini. Tapi ini kok sepertinya nggak nyambung gitu ya antara tujuan dengan indikatornya. Ya, jadi di sini sih kalian udah bagus gitu ya, indikatornya ada baseline, target akhirnya, kemudian ini perhitungannya ini sudah bagus sekali gitu ya. Artikel meskipun mungkin kalau saya lihat sepintas yang periode yang lalu, yang 2020 itu tanda petik lebih berani. Lebih berani itu misalnya ada yang tembus misalnya delegasi misalnya masuk 5 besar. Gitu ya. Ada yang tembus ini. Jadi bukan sekedar menghasilkan artikel,
tetapi artikel yang berkualitas dan kompetitif. Ya, nah mungkin kalau kalian cukup berani bisa ke depan ya ke mungkin HMJA berikutnya arahnya bisa ke sana sehingga ada target yang dihasilkan meskipun dalam HMJA yang lalu itu tidak tercapai semuanya gitu ya karena memang saya lihat targetnya berat, indikatornya berat gitu untuk tercapai. Bisa jadi juga itu alasan yang menyebabkan kalian mungkin mengubah ya indikatornya menjadi yang achievable. Ya ini masih oke lah, nggak apa-apa ya. Kemudian ini juga karya tulis, ini juga bagus sekali tercapai dan kalau dilihat semuanya, memang semuanya itu melebihi dari target yang diharapkan. Ya, semuanya sudah lewat dan saya lihat kalau dari ininya ini juga kalian berarti sudah melakukan pretest dan post-test. Kemudian ini juga sudah melihat dari nilai anggota. Ya, ini Accounting Study Club. Nah, ini saya nggak akan membahas satu-satu, saya cuma mau menunjukkan bahwa LPJ kalian itu sudah bagus karena sudah memasukkan kendala dan saran ya di semua LPJ-nya ini. Sekali lagi, yang saya belum lihat gitu ya, yang saya sampaikan di awal antara LPJ 2020 dengan 2021 terkait kendala dan saran, apakah ada kendala yang berulang atau kelemahan yang berulang gitu ya. Jadi seperti ini terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan, keaktifan anggota dan sebagainya. Ini seharusnya dengan saran-saran ini bisa lebih dihindari ya kendala ini di kemudian hari. Nah, ini mungkin nanti Michael yang mengingatkan kepada adik-adik untuk regenerasi ke depan angkatan 2020 ketika menjadi pengurus HMJ atau ketua HMJ atau pentolan HMJA lah gitu ya di 2022 itu untuk dapat memperhatikan saran-saran ini ketika kalian akan misalnya melakukan kegiatan ini ya. Kemudian yang Economic Accounting Competition ini juga yang saya bilang ya, kalian tujuannya kenapa sama semua? Aduh, saya juga baru lihat kok ajaib sekali. Jadi ini nggak nyambung gitu ya dengan capaian indikator. Jadi sebetulnya tujuan kalian ya gampang, meningkatkan persaingan ini. Kemudian meningkatkan kompetensi akademik. Ini kan tujuan ya yang di indikator. Kemudian ini misalnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan. Nah, dengan pengukuran ini. Kalau ini kan umum sekali ya, kalau tujuan yang kalian sampaikan di LPJ. Nah, jadi kalian kan masih punya beberapa kegiatan nih. Nah, tolong coba kegiatannya itu karena saya lihat capaian indikator kalian sudah bagus. Sudah bagus, saya nggak bicara capaiannya, tapi saya bicara rumusannya. Ya, rumusannya itu sudah oke, cara pengukurannya juga untuk mahasiswa itu udah bagus banget lah buat saya, tetapi ternyata agak nggak nyambung gitu dengan tujuannya. Ini sudah bagus, dihitung berdasarkan jumlah pendaftar, meskipun ini sebetulnya ya bolehlah pendaftar ya, tapi karena ini levelnya adalah FEB, mungkin kalian bisa lebih detail gitu ya. Jadi misalnya dari akuntansi, manajemen dan IE, sehingga kita bisa lihat competitiveness antar jurusan, bukan hanya dari keseluruhan tim saja gitu ya, tetapi dari masing-masing jurusan juga kelihatan partisipasinya. Ya ini salah satu juga memang ya memang yang bagus atau peningkatan lah dari kalian. Kemudian ini rata-rata nilai ini sudah bagus, sudah oke, meskipun memang tidak mencapai target ya. Nah ini juga mungkin nanti apakah ini berarti dari kami dosen gitu ya yang tidak memberikan kompetensi yang baik akademik, atau kalian melihat dari soal ujiannya yang misalnya mahasiswa semester 2 ikutan tetapi soal-soalnya ternyata banyak untuk semester 4 gitu ya, atau mahasiswanya itu adalah banyak dari IE dan juga manajemen tetapi soalnya lebih banyak di akuntansi. Waktu itu saya sudah sampaikan juga jangan soalnya itu jangan hanya di akuntansi bobotnya, meskipun kita yang mengadakan ya bisa 40-30-30 bobotnya dengan yang lain sehingga fair penilaiannya gitu ya. Ini kepuasan peserta sudah oke. Nah ini sama, saya juga nggak bahas, tapi sekali lagi, jadi untuk ke depan adik-adik yang mungkin angkatan 2020 yang akan melakukan IEC, tolong dilihat ini kendalanya dan sarannya.
ya, sehingga tidak muncul lagi di laporan LPJ di tahun 2022. Ya, siapapun nanti yang menjadi pembinanya, mudah-mudahan tetap bisa melihat ini. Kemudian ini ada 2 ya di digital design competition, harusnya digital design training dulu ya kali ya. Nah ini sama, tujuannya sama semua nih kalian nih. Michael, ajaib ya. Oke, jadi ini capaian indikator kinerjanya ini aja yang dijadikan tujuan. Gitu ya, putar aja, nggak apa-apa lah ininya. Jadi alur yang bagus, netepin tujuan, baru menetapkan indikator. Tapi karena kalian kayaknya lebih paham indikatornya, ya udah kita dari indikator berangkat mundur ke tujuan, gitu ya. Jadi misalnya ini tujuannya meningkatkan kreativitas mahasiswa, gitu ya, meningkatkan persaingan, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan seterusnya. Ya. Nah kalau dilihat sih sudah oke lah ini semua dan ukurannya juga sudah bagus. Jumlah peserta itu sebetulnya ya bolehlah, tetapi sebetulnya kurang pas, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting mungkin bisa dilihat pesertanya itu dari mana saja gitu ya. Kemudian ini survei kepuasan. Oke. Kemudian ini sama ya, dijadikan acuan 2 tahun 2022 jika akan melakukan kegiatan yang sama. DDT sama DDC ini adalah kegiatan yang saya juga apresiasi karena ini merupakan bagian dari kreativitas kalian meng-create proker gitu ya, yang belum ada di HMJA sebelumnya. Dan mengikuti zaman lah gitu ya, mengikuti kemajuan zaman, kemajuan dengan adanya memang lebih banyak kita bermain ya sekarang di digital. Kemudian ini juga sama, ini sama semua ya, jadi ya saya sampai benar-benar saya baca lagi ini saya nggak salah gitu ya, buka file ya kok bisa sama semua tujuannya. Kemudian indikatornya ini dijadiin aja tujuan meningkatkan kemampuan desain grafis gitu ya, meningkatkan mutu atau kualitas pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi ini hasil desain yang terkirim, oke. Kemudian survei kepuasan. Ini juga sama, ya saya cuma ambil beberapa. Ada banyak, saya melihatnya sih bagus banget gitu ya, sangat detail dan mungkin dari setiap bagian dari kepanitiaan mengungkapkan apa kendalanya, tapi tolong jangan hanya berhenti di LPJ, ya itu dijadikan landasan ke depannya. Karena saya lihat ini yang tujuan itu kayaknya rada-rada copy paste gitu ya dari LPJ MJA sebelumnya. Karena ketika saya coba cek juga keterkaitan antara tujuan dan indikator kinerja mereka kok sama plek gitu ya dengan punya kalian ini. Oke, kegiatan delegasi ini Olimpiade. Ini kenapa saya salah ketik ya. Jadi ini sorry Michael dan teman-teman, mungkin saya salah mengelompokkan ya. Karena delegasi kan ada 2, delegasi Olimpiade dan delegasi penelitian, karena itu ada di 2 proker yang berbeda. Nah, saya nggak tahu yang mana masuk ke mana, ini saya cuma kira-kira aja, karena kalau competition mungkin masuknya di Olimpiade gitu ya. Ini juga kompetisi, ini delegasi penelitian, mungkin yang sifatnya call for papers, 7 coin saya juga nggak tahu. Yang saya juga tidak dapat gambaran itu adalah mungkin kalian pernah ini ke saya tapi saya lupa atau memang nggak ada, karena saya coba cek lagi di surat permohonan delegasi, surat permohonan dana delegasi juga tidak disebutkan gitu ya siapa penyelenggaranya dan sebagainya. Jadi untuk delegasi ini dipacu teman-teman untuk kalau ini mungkin oke nih, ini udah bagus ya, karena dia dari namanya udah kelihatan lah gitu nasional. Nah yang lainnya juga ini apakah misalnya ini judulnya sih bahasa Inggris ya, Volcano Scientific Competition, Accounting Festival Call for Papers, apakah memang itu adalah event dalam bahasa Inggris, jadi itu bisa menunjukkan kalian ada peningkatan. Nah, kalau kalian mau buat, itu bisa kalian bikin semacam gambar kayak di histogram gitu ya dari waktu ke waktu. Ya, jadi berapa yang misalnya skala lokal, skala misalnya provinsial, skala nasional atau skala yang internasional atau regional. Nah, itu bisa kelihatan kira-kira bagaimana peningkatannya gitu ya. Tentu jangan juga
ditahan atau dihambat teman-teman yang juga mungkin masih mau berini di nasional, tapi juga di-push. Adalah paling enggak 1-2 yang kemarin saya baru kirim ke Michael, kalau nggak salah Michael ya, ada yang kompetisi di level nasional dulu, kemudian meningkat sepertinya di level internasional. Nah, ini kerjasama dengan IAI Muda, ini juga mungkin nanti ada lembaga-lembaga lain yang bisa kalian cari atau kalian inisiasi gitu ya. Kerjasama dengan IAI Muda itu mungkin dapat terus dibina gitu ya. Jangan jangan hanya ada MOU-nya, karena gini, sekarang yang dilihat dalam akreditasi ini, karena kami juga udah kecentok sendiri gitu ya, kami sudah dulu kami akreditasi itu adalah pokoknya punya kerjasama, ada piagam kerjasamanya, itu kita tunjukin ke asesor ketika dia datang menilai gitu ya. Tetapi sekarang ternyata enggak lagi. Begitu mereka lihat ini kerjasama, langsung yang ditanya mana output kerjasamanya, kegiatannya apa dari hasil kerjasama itu. Ya, jadi, nah dari sini perlu nih kalian menggali dengan IAI Muda, kerjasama, saling bertukar kepanitiaan, juga bertukar ide-ide ya, karena juga mungkin bagi mereka itu juga adalah satu kinerja yang baik, dan bagi kalian juga itu adalah satu kinerja yang baik kalau bisa menjalin kerjasama ini. Nah, ini evaluasi secara umum aja ya. Jadi untuk keragaman jenis broker ini saya sudah mengapresiasi kalian memang secara umum masih kurang lebih sama gitu ya dengan yang lalu, meskipun mungkin dengan 2000 saya nggak tahu ya, karena yang terekam di Sister itu yang paling lengkap itu di 2020 yang sudah penuh memakai lewat via Sister, 2019 itu juga sudah lumayan, tapi yang terekam di Sister nggak banyak gitu ya. Nah, ini broker kalian juga sudah bertambah dengan digital design tadi, baik trainingnya maupun competition-nya. Kemudian cakupan pesertanya juga saya melihat yang HMJA ini juga sudah semakin luas. Cakupan pesertanya, kalian sudah berani membuka diri, bukan hanya di akuntansi aja untuk AEC, tetapi juga ekonomik, IE, dan juga manajemen. Gitu ya. Jadi kalian sudah tidak tanda petik jago kandang lah gitu ya. Dan bidang ilmunya juga sudah yang tadi lebih meluas, kalian bisa juga melibatkan juri-juri dari jurusan yang lain dan juga melibatkan pemateri dari bidang ilmu yang lain, karena dengan desain training itu kalau nggak salah kemarin saya sarankan ke Fasilkom ya, tapi nggak tahu kalian akhirnya dapatnya dari mana gitu ya. Nah, itu bagus sehingga kalian punya wawasan yang lebih banyak, karena kalau pematerinya adalah kami-kami lagi, kalian kan sudah sering ketemu kami di kelas gitu ya, sehingga kalau kalian ada kesempatan yang bisa memanfaatkan pemateri dari luar, nah kalian manfaatkan itu sebaik-baiknya. Apalagi dalam kondisi daring yang seperti ini, itu di mana kalian mau ambil pemateri dari luar negeri pun bisa gitu ya, istilah kasarnya, karena biaya akomodasi, transportasinya itu praktis zero, nggak ada, cuman biaya HR-nya aja. Nah, untuk pembicara dari Jakarta yang biasanya susah waktunya, dari kota-kota besar yang biasanya sibuk, nggak sempat untuk keluar kota, nah ini mereka cuma 2 jam aja menyediakan waktu bisa dengan daring. Nah, jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya gitu ya, dalam suasana dalam kondisi daring seperti ini, kita manfaatkan, kita maksimalkan yang hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan. Kemudian kualitas pelaksanaannya, ini juga saya melihatnya sih, kalau saya lihat sepintas ya dari hasil LPJ kalian, bagaimana timeline maksudnya step-step pelaksanaannya, kemudian dari flyer yang kalian buat dan sebagainya, itu saya melihatnya sih sudah bagus. Saya nggak tahu juga, mungkin dalam prakteknya tetap ada kendala saya rasa ya, karena biar bagaimanapun mungkin ada kendala dari sisi koneksi internet ya, kendala teman-teman atau panitia yang mungkin koneksi internetnya kurang baik dan sebagainya. Kemudian kualitas pelaksanaan terkait misalnya kalian tidak bisa mendapat pemateri yang kalian harapkan, atau
jumlah peserta yang misalnya tidak sesuai dengan target dan sebagainya. Kemudian waktu pelaksanaan timeline ini terus terang saya tidak mengecek antara rencana kalian dengan waktu yang sebenar-benarnya dari pelaksanaan itu apakah meleset atau tidak gitu ya. Tetapi kalau sepintas tadi dari kendala itu sepertinya ada kendala waktu timeline dari pelaksanaan yang mungkin kalian sudah tetapkan, tetapi ternyata berbenturan dengan kegiatan lain yang kompetitif gitu ya, yang mengganggu kegiatan kalian, tetapi di luar kontrol kalian, misalnya ya, sehingga kalian harus menggeser waktu dan sebagainya. Nah, kemudian ketercapaian tujuan tadi mungkin harus agak dipoles supaya sesuai gitu ya dengan indikator. Kalau dari indikatornya sudah mostly sudah bagus lah gitu. Tapi dari tujuannya ini yang mungkin harus dirapikan aja. Kemudian yang tadi saya sampaikan di depan terkait delegasi, karena untuk informasi terkait delegasi ini sangat penting bagi kami. Ya, bagi jurusan, bagi prodi itu sangat, ya semuanya penting. Tetapi yang delegasi ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa prestasi kalian ketika kalian sebagai delegasi itu sangat kami butuhkan. Apakah kalian sebagai 5 besar, kalian masuk dalam 10 besar, gitu ya, itu kami perlu. Jadi berapa sih yang diikuti oleh kalian? Nah, Michael mungkin harus ada pengadministrasian yang baik gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian sudah melakukan itu atau belum. Yang pasti ke saya belum gitu ya. Ke saya itu cuma sebatas meminta surat delegasi, tapi setelah pulang saya nggak tahu hasilnya apa gitu ya. Jadi misalnya yang mengikuti delegasi siapa saja, either kalian pakai dana sendiri atau nantinya akan diganti, atau kalian berhasil atau tidak. Itu sebaiknya semua ada informasinya, karena itu juga merupakan feedback bagi kami, satu. Dan yang kedua, ya tadi, untuk data akreditasi itu juga ya, akreditasi bagi kami dan feedback. Kenapa sih misalnya kok anak-anak kita tidak bisa menembus gitu ya, kurangnya di mana nih? Kita perlu mendrillnya di sebelah mana? Apakah materinya bagus, tapi kalian kurang penyampaiannya, atau nggak pede, atau bahasa Inggrisnya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, ini perlu kita coba kita gali lah gitu ya dari delegasi, karena delegasi ini adalah istilahnya kita melepas kalian ke dunia yang sangat kompetitif ya. Jadi kita kalah dengan universitas yang besar atau universitas yang mungkin peringkatnya malah di bawah kita, atau kalian justru menang gitu ya, justru ada di atas gitu ya. Nah, itu apa yang mesti kita gali, kita pertahankan dan kita inikan. Ya, sehingga bagaimana SOP-nya, peningkatan kualitas dan level event yang diikuti, yang saya bilang tadi harusnya terus semakin meningkat gitu ya. Dan laporan hasil delegasi, kalian mendapat juara atau tidak, itu sebaiknya. Bu Yosefa, untuk penyampaian waktu kurang 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Ini udah kelewatan ini waktunya, udah 20:27 ya. Kok nggak diingetin tadi, Agung? Terima kasih, ini dikit lagi. Kemudian perlunya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dan budaya mutu ya, yang sudah saya sampaikan, peningkatan mutu soal terkait kompetisi nanti ACAM yang sudah dekat, ini jauh-jauh hari kalian sudah harus menginikan soal, mutu kualitas pelayanan kepanitiaan, mutu event yang diikuti delegasi dan seterusnya. Oke, pas ini ya. Jadi itu saja dari saya. Please selalu jaga protokol kesehatan. Ini bukan sekedar mulut manis diulang-ulang, meskipun bosan harus dilakukan. Ya, jangan sampai kita menyesal karena lalai dari kita sendiri, bukan hanya ke diri kita, tapi terutama ke orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, siapapun teman-teman kita, dan seterusnya. Terima kasih, dan dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf karena sebagai pembina saya sangat merasa bahwa saya sangat tidak maksimal. Seringkali mungkin bukan beberapa ya, banyak kegiatan yang terpaksa saya tidak bisa hadiri, dan untung Pak Agung selalu dengan baik hati dapat membackup saya gitu ya. Ini mudah-mudahan yang besok acara hari Minggu ya, kalau Minggu itu biasanya saya suka
suka kadang-kadang tugas ibu negara gitu ya. Jadi kalau Sabtu Minggu kadang saya suka agak nggak enak aja gitu sama keluarga. Sabtu Minggu masih heboh gitu ya. Oke, jadi sukses terus buat kalian, baik dalam terutama dalam studi kalian, juga dalam kegiatan HMJA kalian. Manfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, apapun kendalanya, pasti selalu ada jalan keluarnya. Salam sehat dan salam semangat buat kalian semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC dan moderator. Terima kasih, Agung. Baik, terima kasih Ibu atas apa yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman pengurus ada yang ingin mau menanggapi atas apa yang telah disampaikan oleh Bu Yosefa mengenai HMJA, atau mungkin dari teman-teman pengurus ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Yosefa. Saya persilahkan. Ya, dari saya dulu mungkin untuk mengawali ya Bu. Supaya teman-teman nggak canggung. Teman-teman malu kayaknya. Jadi, nanti mungkin teman-teman yang juga ingin tanya silakan disampaikan saja teman-teman. Mungkin tadi terkait poin utamanya terkait dengan tujuan LPJ, Bu, saya itu dikritisi sama Bu Yosefa. Itu yang kami kira yang di LPJ itu adalah tujuan untuk membuat LPJ, Bu. Tujuan kegiatan aku, Michael. Michael kok hilang suaranya? Iya, Bu, putus, Bu. Oke. Ini sudah tersambung lagi. Ya. Ya, jadi tadi kami kira itu memang dari dulu LPJ-nya diisi dengan tujuan membuat LPJ. Jadi untuk yang tujuan yang dimaksudkan Bu Yosefa tadi itu tercantumnya di TOR, Bu. Ya, harusnya TOR nyambung, LPJ nyambung dengan TOR-nya. Ya, jadi kalau TOR itu sifatnya adalah perencanaannya, nah LPJ ini sudah pelaksanaannya. Jadi sebetulnya latar belakang dan sebagainya sama, tujuan, rasionalitas itu sama semuanya, tapi bentuknya bukan akan-akan lagi gitu ya, tapi bentuknya sudah dilaksanakan, tapi sama tujuannya. Jadi salah persepsi ya, Michael ya. Jadi mungkin ini juga baru tahu karena dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Iya, salah saya Michael, saya juga nggak ngecek, saya percaya aja karena saya lihat udah secara sepintas gitu, karena saya melihat tornya udah oke. Jadi bayangan saya kalian pasti udah mengacu ke tornya itu gitu ya. Iya Bu, jadi kayaknya memang perlu forum yang bertemukan sama pembina supaya ngerti salahnya. Kalau kayak gini sampai nanti diulang lagi tahun depan Bu. Iya betul. Iya, padahal pembinanya juga saya Tono, cuman ya saya percaya aja gitu kan dengan kalian tanda tangan langsung udah nggak dibaca lagi ya. Ya, lalu tadi juga saya lihat yang ingin digarisbawahi tadi terkait dengan delegasi ya Bu. Memang delegasi saya laporannya secara khusus ke Pak Agung karena Pak Agung yang minta datanya. Jadi langsung, tapi ada Bu pendataannya itu ada. Okay. Mungkin jadi nanti kalau misalkan setelah ini mungkin besok kita rekap lagi datanya untuk setengah kepengurusan ini, delegasi yang kita sudah administrasikan tuh bagaimana. Tapi memang yang disampaikan Bu Yosefa benar adanya bahwa memang kita kurang dipersiapan untuk keberangkatan delegasinya karena kita sulit mendetek teman-teman yang mau ikut lomba karena kurangnya komunikasi teman-teman terhadap pengurus yang mau lomba gitu. Ya. Jadi baru setelah mungkin menang atau setelah masuk berapa besar gitu baru laporan ke HMJA. Jadi kelemahannya memang di situ. Boleh saya potong ya? Kalau delegasi itu biasanya diminta surat pengantar dari ini enggak ya? Dari apa? Dari institusi enggak? Dari HMJA atau dari jurusan gitu. Kalau dulu-dulu perasaan saya kayak ada diminta tanda tangan ketua HMJA dan pembina HMJA. Nggak tahu deh sekarang. Kalau sekarang fakultas Bu langsung rekomendasi Bu Dekan. Oh, oke. Jadi makanya kalian kepotong semua ya. Jadi kita kayak kehilangan jejak gitu ya. Iya, betul Bu. Jadi kita karena memang waktu itu juga arahan dari Wadek 3 yang sebelumnya itu lewat fakultas karena memang pengajuan lewat Wadek 3. Kemudian setelah jalan beberapa saat dihandle oleh
Bu Dekan, karena waktu itu Dekan Pak Midat diganti sama Bu Isti. Waktu itu kebijakannya baru lagi langsung dihandle sama Bu Isti. Nah, kemudian jadi setiap rekomendasi yang mau berangkat delegasi nanti langsung ke kemahasiswaan untuk tanda tangan Bu Isti, seperti itu, Bu. Oke. Jadi ya kalau ke jurusan sama ke prodi jadinya emang hilang jejak. Jadi kita blank ya, ya. Ya, jadi karena memang kemarin yang pas itu aja ya Michael, ketika minta dana insentif ya yang angkatan 2018 siapa Aryani Iya, ya. Ya, dan beberapa teman lain. Nah, itu baru kita tahu gitu, dan kadang-kadang kita tahu karena kita teman-temannya di beberapa perguruan tinggi yang lain, jadi saling kenal. Jadi mereka yang fotoin terus kirim ke kita gitu. Ini mahasiswanya menang. Jadi kita tahunya malah dari orang lain gitu ya. Karena buat kita kan kebanggaan tentu kalau kalian, dan sebetulnya apa sih yang bisa kita support gitu kepada kalian sebelum kalian misalnya terjun ke lomba tersebut gitu. Ya, jadi mungkin itu yang ingin saya tanggapi. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Jadi supaya nggak saya aja sama Bu Yosefa nanti. Ya. Jadi Kita forum berdua ya. Ya. Ini ada Hoki Datus. Iya, permisi, selamat malam Bu Yosefa. Halo Ki, ya. Salam kenal. Angkatan berapa Ki? Nah, saya angkatan 19. Oh, 19. Angkatannya Michael ya. Iya. Jadi terima kasih kesempatannya, Bu. Saya cuman sebatas ini ya, kita pengen nge-review dari HMDA sendiri. Menurut Bu Yosefa, kira-kira apa sih yang masih harus benar-benar ditingkatkan lagi gitu dari HMDA di bagian apa gitu, Bu? Mungkin Bu Yosefa punya pandangan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Hoki. Ini terus terang saya nggak tahu bagaimana cara kerja kalian gitu ya, bagaimana interaksi di antara kalian terutama di masa pandemi ini. Kalau secara kinerja yang saya lihat nih di atas kertas dan komunikasi dengan beberapa pengurus seperti waktu itu misalnya dengan bidang 1, dengan bidang 2 dan bidang 3. Nah, itu sih rasanya sudah bagus gitu ya. Jadi alurnya itu menurut saya sudah oke. Cuman trickle down ke bawahnya, bagaimana ke bawahnya, nah ini terus terang saya nggak tahu. Tetapi kalau dilihat dari laporannya, LPJ-nya itu sih sebetulnya sudah sangat komprehensif ya. Sudah bagus. Jadi kalau saya melihatnya itu memandangnya ketika suatu kegiatan itu telah berjalan dengan baik, pasti di belakangnya ada orang-orang yang sudah bekerja dengan baik juga. Ya, ada orang-orang yang sudah juga bekerja keras, bekerja dengan baik, sehingga output yang dihasilkannya pun juga bisa baik. Sehingga asumsi saya, kalian sudah bekerja dengan baik. Cuman sekali lagi, bagaimana tentu kesulitan yang kalian ini, apalagi yang tadi juga sudah diawali Michael sampaikan, yang juga sudah dimulai dari HMJA angkatannya Ajiba, adalah keterbatasan kalian untuk berinteraksi secara offline. Yang itu mungkin membuat jiwanya atau aura atau frekuensi kalian bekerja sama mungkin agak berbeda. Ya, kekompakan kalian, kemudian keseriusan kalian juga berbeda. Tetapi di satu sisi yang lain juga mungkin justru itu membuat intensitas dari kerja itu sendiri jadi bagus. Seperti contohnya deh, mana ada di offline ini kita bisa melakukan jam malam seperti ini, bener nggak? Nggak mungkin gitu ya, rasanya offline kita rapat datang ke kampus jam berapa ini, 8:30 malam, juga pasti saya nggak akan datang malam-malam, itu udah jamnya istirahat. Tetapi dengan adanya di rumah, maka kita bisa at any time, anywhere, kita melakukan kegiatan ini kumpul bareng dan tetap ini. Cuma yaitu soul-nya atau aura atau frekuensinya mungkin yang kita masih harus belajar untuk komitmen di sana. Mudah-mudahan sih kalian tidak mengalami terlalu banyak kendala ya di sana untuk membangun karsa kalian tadi, karsa kerja niat kalian itu semoga sih tidak berkurang. Malah saya merasanya ini ketika nanti di tahun 2022 kita sudah bisa kembali normal, itu mudah-mudahan justru nggak jadi gagap gitu ya, gagap karena kita biasa online jadi offline gitu ya, jadi kaget-kaget ntar berantem terus lagi kan, baper-baperan malah ya.
Seperti itu, Hoki Datus. Secara umum, saya melihatnya dari output yang kalian hasilkan, LPJ-nya ada 4 yang masuk di saya, dan kalau saya lihat itu kerjanya bagus, dari LPJ-nya, tatanan dari sistematika kerja kalian bagus, dan saya mengasumsikan orang-orang panitia yang ada di belakang itu semuanya sudah bekerja juga dengan baik. Itu Hoki. Baik Ibu, berarti mungkin yang perlu kita benahi, terutama untuk teman-teman yang angkatan 19 adalah kita mencoba menyiapkan gimana caranya yang angkatan 20 ini siap kerja lapangan gitu. Nah, benar, offline ya. Okay. Apalagi kalian yang angkatan 20 nggak pernah ke kampus ya. Maksudnya secara formal ke kampus untuk kuliah kan nggak pernah ya. Jadi ambience merasakan suasana kampus, suasana duduk di kelas, yang tidak boleh obah tuh maksudnya nggak boleh jalan-jalan. Beda kalau di kelas yang bisa off cam, kalian ambil minum dulu, kalian pergi dulu ngambil makanan, kalian rebahan, itu sangat berbeda ya. Kalian harus duduk 2 jam. Nah, mungkin nanti ada sedikit gagap lagi di situ ya, tapi pasti itu adalah kondisi yang tentu sama-sama kita rindukan, di mana kita bisa bertemu kembali secara offline. Ya, jadi ini adik-adik yang 2020 yang tadinya yang saya dengar gitu ya mau hybrid, di semester depan akan dilakukan hybrid untuk 2020 masuk, yang lainnya tetap online, yang 2020 masuk karena 2020 kan belum pernah ke kampus gitu ya. Tetapi melihat perkembangan pandemi sekarang kok rasanya agak susah untuk kita melakukan itu, terlalu risky ya, terlalu berisiko. Ya, oke. Mungkin kalau saya nggak tahu, mungkin kalian sudah lakukan juga ya, Michael dan teman-teman, untuk membangun aura bersama mungkin harus banyak dilakukan, bukan banyak lah, tapi dilakukan juga kegiatan-kegiatan kegiatan refreshing yang hanya lucu-lucuan, bukan rapat, misalnya ya TikTok bareng lah lewat ini, atau bikin lagu, nyanyi bareng, mungkin dalam rangka 17-an kalian bikin lagu yang dikompilasi dan sebagainya gitu ya. Cari kegiatan kebersamaan yang lucu-lucu yang bisa membangun kekompakan dan aura kebersamaan di antara kalian. Mungkin ya, seperti itu. Oke. Baik Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Hoki Datus. Mungkin dari teman-teman pengurus yang lain ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Kalian memang aslinya kalem-kalem begini, atau sudah ngantuk, atau lapar, atau apa nih? Itu kan sepertinya Bu, teman-teman. Kayaknya jaim ya, jaim. Iya Bu. Baik, jika memang tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yosefa untuk semua yang telah disampaikan, baik kritik ataupun saran yang sangat membangun untuk kami semua. Semoga kedepannya kami, para pengurus CMJA, bisa melakukan perbaikan atau pengembangan dari segala aspek. Sebelum acara sharing bersama Bu Yosefa diakhiri, mungkin dari pengurus CMJA ada yang ingin disampaikan atau menjadi closing statement pada kegiatan sharing pada malam hari ini. Mungkin saya bisa tambahin sedikit, Agung ya, sedikit satu aja. Kesulitan kami, Michael, HMJA antara satu kepengurusan dengan satu kepengurusan yang lain. Jadi gini, ketika kami mau mencari data akreditasi, itu kan kadang-kadang T-3. Ya, T-3 itu adalah ketika HMJA-nya sebelumnya Ajiba siapa ya? Mas Iqbal. Oh, Iqbal ya. Ya, jadi HMJA-nya itu Iqbal kan? Bukan deh kayaknya, Iqbal. Ya. Oh iya, benar ya, Iqbal. Ya, nah itu kadang-kadang kita kehilangan data. Jadi misalnya kita pengen tahu nih siapa sih yang dulu punya prestasi. Nah kalau saya boleh sarankan, saya nggak tahu apakah data itu bisa digali. Saya bisa minta misalnya dari Michael atau Pak Agung kalau perlu, Michael tolong carikan juga prestasi T-3. Bisa atau enggak saya nggak tahu. Nah saya sarankan itu supaya berkesinambungan, supaya tidak terjadi piecemeal. Piecemeal itu seolah-olah HMJA ini. Nggak mau tahu HMJA yang ke belakang, ke depan juga ya pokoknya datanya disimpan di sini gitu ya. Nah itu mungkin bisa dibikinkan semacam Google Drive yang anytime pengurus HMJA itu yang
kita mau mengakses kepengurusan HMJA yang sebelumnya bisa, kepengurusan HMJA 2 tahun sebelumnya bisa, demikian juga nanti yang ke depan. Adik-adik juga bisa mengakses data di kepengurusan HMJA yang sekarang. Ya, tapi kalau misalnya database itu sudah ada, itu baik sekali. Ya, karena kita akan banyak membutuhkan data-data yang terkait dengan kegiatan mahasiswa beserta prestasinya. Ketika kita akreditasi yang terakhir itu 4 tahun yang lalu, itu kita betul-betul kelabakan, ya, mencari, kemudian kita lihat sertifikatnya di mana, ini cuma ada datanya tapi buktinya kita nggak nemu. Nah, itu yang mungkin kalau bisa sih ada database yang baik ya, apalagi kita sudah belajar big data, kemudian cloud data dan sebagainya. Sorry Agung, saya putus. Silakan Agung. Ya, nggak apa-apa Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yusefa sudah membimbing HMJA selama ini. Semoga Ibu diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus HMJA 2021 yang selalu bekerja sama untuk membangun HMJA menjadi yang lebih baik, lebih berkualitas, dan tetap menjadikan HMJA sebagai suatu wadah yang dapat memfasilitasi mahasiswa S1 akuntansi dalam mengembangkan kemampuan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan stay safe ya teman-teman. Amin. Terima kasih, Agung. Sebelum memasuki acara yang terakhir, alangkah baiknya untuk kita melakukan dokumentasi agar malam ini dapat selalu terkenang. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Kita kasih ikon love-love ya. Aduh, love-love saya warnanya merah. Siap, Oke, Bu. kasih jempol aja. Pada panitia, apakah sudah siap? Dihitung ya, soalnya ini reaksinya cepat hilangnya ini, dalam beberapa detik dia hilang. Mungkin saya pimpin untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Telah selesai sesi sharing bersama Bu Yosefa. Untuk itu, marilah kita tutup sesi sharing ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Selesai ini, kita masih ada kegiatan lanjutan, jadi diharapkan kepada semua teman-teman pengurus HMJA untuk stay Zoom di Zoom ini. Terima kasih. Oke. Saya boleh izin pamit? Boleh Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak buat semuanya, Michael dan teman-teman semua, Agung, Hoki, dan semua teman-teman yang ada di sini. Semuanya fresh dan segar, semuanya tampak sehat dan bahagia. Selamat kita bertemu di kelas dalam waktu 10 hari lagi ya. 10 hari lagi. Tanggal 23 ya sudah dimulai perkuliahan kembali, jadi semoga semua perkuliahan di semester depan berjalan lancar dan semuanya lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Sukses juga untuk seluruh kegiatan HMJA. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Salam buat semuanya. Saya mohon izin live ya. Terima kasih banyak Bu Yosefa. Terima kasih, Bu. Terima kasih.